tambah produk baru. Ini untuk jualan online. Tambahkan judulnya misalkan kopi kopi tipe A misalkan. Saya nggak tahu judulnya apa, kopi tipe A. Lanjutkan. Tunggu. Oke, silakan masukkan fotonya di sini. Kopinya, model kopinya bisa diupload dulu, sama klik. Kemudian harganya berapa, tentuin misalkan harganya RP-nya ini hitungannya per kilogram misalkan 25.000 misal. Oke, selesai. Selanjutnya di sini bisa diganti. Jadi prosesnya ini cara nambahinnya. Selesai, tinggal disimpan. Otomatis nanti ketika kita masukkan ke website, mohon maaf tadi itu belum dimasukkan ke ini. Harus dalam keadaan dipublish. Saya bukanya ke situs web. Dibuka di situs web, tokonya tadi saya udah tambahin toko. Nah, kopinya belum dipublish. Klik dulu baru dipublish. Kalau dalam keadaan tidak dipublish, maka tidak akan kelihatan di tokonya. Jadi siapapun pengunjung tidak akan tahu kalau kita jualan yang tadi. Oke, ini. Nanti kalau misalkan saya masuk nih di di website, maka nanti saya bisa transaksi berdasarkan bisa berapa, otomatis nanti akan masuk ke sistem yang ada. Oke, jadi nggak usah muter-muter jago coding, pokoknya sekarang tinggal pakai. Oke, itu cara buat tokonya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang agak sedikit sulit, yaitu ngatur toko atau ngatur jualan. Jadi kita akan ngatur jualan yang ada di BUMDes nih. Jadi gini, si BUMDes punya toko. Kemudian dia jualan macam-macam. Dia jualan sabun, dia jualan apa? Jualan mie, pokoknya macam-macam. Ada barang-barang kelontong yang dijual oleh BUMDes tersebut. Gimana cara mengaturnya kan gitu, biar nanti kita bisa pakai, kita manfaatkan agar aplikasi ini bisa digunakan langsung di BUMDes. Oke, saya akan balik lagi ke aplikasi. Oke, di sana yang harus diaktifkan, silakan yang diaktifkan adalah POS. Yang ini gambar POS. Silakan aktifkan. Aktifkan itu dipasang. Tunggu beberapa saat, agak lama memang. Oke, silakan pasang dulu. Kalau yang belum di itu kasih tahu, yang belum diinstal atau nggak ngerti, pokoknya cara nginstalnya nggak usah nginstal, tinggal klik aja tulisan pasang, pasti akan terpasang atau terinstall. Saya harus matikan video nih. Sudah belum diinstal videonya biar nggak berat. Yang mana bang? Ya. POS-nya yang mana, punya kita udah pasang belum ya? Ya makanya dilihat dulu di situ. Oke, jadi cara ngelihatnya lihat di situ. Kalau dalam keadaan kotaknya sudah tidak ada warna, ada tulisan terpasang berarti sudah terpasang. Tapi kalau masih ada kotak yang warna agak biru-biru itu tulisan masih ada pasang berarti belum dipasang. Diklik aja. Tadi apa ya? Itu POS. POS. Apa itu POS? Tadi kita bilang POS itu mesin kasir. Jadi orang bisa nanti di BUMDes bisa jualan, nggak perlu lagi pakai mesin kasir yang lain, cukup pakai ini, nanti dia bisa jualan secara langsung dan kita akan masukin nama barang-barangnya. Oke, yang belum silakan. Kalau yang sudah semua kita mau lanjut nih, pelan-pelan. Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang udah belum, ada yang sudah. Temennya kan sini yang coba tanya yang mana. Ada yang kesulitan ketika masang POS? Bagaimana sih Om Jo yang POS tuh? Ya, POS itu kotaknya nih yang di pojok ini 1, 2 di sebelah kanan, bagian bawah ketiga ada POS. Ada tulisan POS.
Ada kan tuh pos? Lihatin, langsung tinggal diinstal. Tablet pos, Adanya ponsel. tablet POS, shop and restoran. Mana sih? Mana sih? Itu Pak Oke, banyak Pak. sudah dipasang. Nah, tuh orang desa aja udah bisa, masa Kang Deden belum masuk. Enggak, bagian mana? Dia itu masuk di bagian aplikasi. Oke. Sanksi proyek. Aplikasi jangan proyek tuh. Kan tuh banyak tuh. Ada Heeh. CRM, situs web ya. Bener kan? Ada Heeh. proyek. Terus Aku sebelah studio. ada persediaan. Kalau biasanya di samping studio. Kok beda ya di sini ya? Oh beda, itu sama versinya sama. Bapak ditaruh di sebelah mana adanya? Kanan ya. Oke. Ada kan? Udah, tinggal dipasang, selesai. Pak Posnya baru datang barusan. Oh gitu. Dia kurang kopi. Udah ya. Nah sekarang si POS itu ngapain aja kerja bisanya? Belum. Masih memuat. Iya, taruh sabar emang dia kan pakai database-nya pakai Postgres. Tahan dulu. Ditahan. Majalengka ditahan. Kalau Banyumas sudah meluncur. Tampilanku kok nggak ikon-ikon kayak gini ya? Tampilannya kayak gimana? Harus ikon-ikon dong. Nggak ada ini ikon-ikonnya. Pojok Hanya Bang ada- Mira masih di luar tadi, masuk dulu. Hanya ada shop administrator. Klik sebelah atas kanan atas, pilih aplikasi. Kanan atas pilih aplikasi. Kiri atas itu ada kotak yang 4 tuh. Nah, Diklik. Ya kan? kagak ada aplikasi Om, yang ada Diskus, Sales, website, point, inventory, position, template, chat. Bapak pakai domain mana, Pak? Ada ya bener. Ram nih, oh bohong aja nih. Yang BSA aku pakai. Itu mah jangan, itu lain lagi. Bos, Aduh, terus aku pakai yang mana dong? Itu yang punya desa yang tadi Oh, udah dibuatin kan belum? belum. Mbak R. Ya, nanti itu dibuatin dulu. diminum Oke, dulu siap. kopinya itu Bang Mihram. Oke. Oke, siap. Yang dari Pak Gebatan gimana? Ibu sudah bisa, Bu? Aplikasinya POS sudah diinstal? Sudah terpasang. Oke. Yang lain Belum. ini saya juga nggak tahu ini desa yang pegang akun tadi itu kan dikasih ada 10, tak kasih semua ke desa. Tapi nggak tahu siapa orangnya, yang mana yang pegang siapa. Sudah? Oke. Belum. Ya ilah, kebak-belak belum. Bis. Ini cara nge-record gimana sih? Ada yang nge-record nggak ya? Saya cuma nggak pinjem doang dikasih tahu, terus kagak tahu mau nge-record gimana. Mudah-mudahan ada yang record lah. Ya Allah, mudah-mudahan Om Ardo merecord. Udah record nih. Udah record. Nah, oke. Jadi aplikasi ini itu kalau ditanya bayar atau gratis? Jawabannya gratis. Aplikasinya ya. Jadi BUMDes bisa coba cocok atau enggaknya hari ini nih kita lihat nih. Kalau ternyata cocok bisa diterapin sama BUMDes gitu loh. Kalau nggak cocok, wah ini nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain sebagainya. Nanti kita lihat nih, kenapa nggak bisa itu, kenapa nggak bisa ini gitu loh. Udah POS. Nah sekarang di POS kalau sudah Belum. Iya. Lama Pak emang itu karena dia harus nginstal banyak banget sih belum buat jurnalnya, selanjutnya belum lagi harus masukin pajaknya. Jadi POS itu udah lengkap. Ada pajak, ada invoice, ada billingnya, sampai masukin nama produk atau nama barang yang dijual di toko di toko-toko BUMDes. Oke, iya, sudah belum? Belum.
Kang Deden belum juga. Udah. Lanjut Bang, lanjut. Jangan gitu. Ntar apa Sudah. toko kopi Temanggungnya susah ini naruh barang. Oke ya, kalau sudah tinggal kita klik lagi. Nanti di sana setelah diinstal ada tulisan POS di sebelah kanan pojok kiri atas. Berarti yang kotak emas itu di samping tulisan aplikasi, klik bagian POS. Klik aja POS. Oke. Oke. Nah, di POS ini ada menu-menunya. Jadi menunya di bagian atas nih, ada dashboard, ada order produk, ada produk, ada laporan, ada konfigurasi. Oke. Jadi kita akan harus ngatur dulu nih ini. Nah, kalau ini apa? Ini adalah buat mesin kasirnya jalan. Contoh ya, misalkan gini, saya akan menjalankan shop, artinya ini namanya mesin kasir shop gitu. Penjualan saya buatkan, saya jalankan klik sesi baru, misalkan di sini, otomatis nanti, ya, otomatis ini jadi mesin kasir nih, lewat browser, ping, udah jadi mesin kasir. Nah, di sini kan saya baru punya produknya 2 nih, gitu kan. Pertanyaannya lagi nanti gini, apakah bisa connect sama QR code yang pakai inframerah itu kan, yang ditembak itu. Jadi barangnya itu kan ada barcode. Nah, dibaca kan, cetuk gitu kan, dibaca sama apa? Sama pistol apa? Kayak pistol gitu kan. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi teman-teman nanti bisa akan baca otomatis dari dari QR code-nya itu otomatis akan masuk ke sistem ini. Ini jalan kalau diperintah, kalau nggak diperintah dia nggak habis seperti ini. Gitu. Jadi perintahnya saya tutup dulu sessionnya. Nanti ada konfirmasi kalau saya tutup. Bentar. Tutup. Hei. Oke. Dia tutup berarti misalkan warung buka atau warung bukanya dari jam A dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, otomatis dari jam 7 sampai jam 10 malam itu selama tidak ditutup mesin kasir akan bekerja. Jadi kita ketika ditutup itu baru tahu berapa jumlah penjualan dan lain sebagainya. Oke. Ini masih dalam keadaan proses, harus ditutup. Saya tutup. Oke. Nah, sesi POS-nya. Nanti otomatis referensinya akan ada berapa yang akan masuk, saldo awalnya berapa, subtotal transaksinya berapa, saldo akhirnya berapa. Oke. Dari proses yang tadi yang baru kita hidupin. Jadi hitungannya per session. Jadi sesinya misalkan dibuka mesin kasirnya warung nih, kita punya warung, BUMDes punya warung untuk jualan macam-macam. Oke. Nah, dibukanya mulai jam berapa nih? Mulai jam 8. Maka mesin kasir harus dinyalakan jam 8. Kemudian nanti ditutup kapan? Nah, yang bisa buka dan menutup itu hanya admin atau bagian billing. Jadi bagian akuntansinya, bagian keuangannya. Jadi bagian keuangan mengaktifkan mesin kasir jam 8 sampai jam 8 pagi sampai misalkan jam 9 malam. Dari jam 9 malam itu mati otomatis. Nah, nanti ada report laporan pemasukan atau hasil penjualan yang dilakukan. Jadi bisa dikontrol seperti itu. Oke. Itu contoh untuk POS-nya. Contoh dari bentuk yang disebut dengan POS. Nah, klik lagi, kita balik lagi ke dashboard. Suruh ditutup kok. Aku udah selesai. Validasi penutupan dan rekam entry. Oke, udah direkam. Itu udah jadi database. Itu satu hari itu. Dianggap satu hari saya melakukan penjualan. Oke, balik lagi ke sini. Ada yang namanya itu untuk ngaktifin mesin kasir. Kemudian ada yang namanya produk. Nah, kita akan coba memasukkan nama-nama produk. Oke. Klik produk. Oke. Cara bikin produknya juga gampang. Jadi klik buat.
Kita mau masukin nama barang, namanya Ciki. Dapat dijual, juga dapat dibeli. Oke, kosong yang dapat dibebankan nggak perlu karena kita jualannya jualan barang ini. Tipe produksinya apa? Ini adalah produksinya konsumsi karena bisa dimakan. Contoh, labelnya. Nah, di sini kalau barcode ini harus dengan alat. Jadi kita harus punya alat mesin tembak. Apa mesin tembak ya? Halo, yang pernah yang di BUMDes yang punya mesin yang warna merah-merah itu yang Ya, laser mesin gitu. tembak juga di sini kampung saya namanya mesin tembak. Oh, mesin tembak. Yang inframerah itu ya? Iya, yang infra merah. Jadi itu dimasukkan. Nah, di sini pajaknya sudah otomatis dipotong nih udah ada nih 10%. Jadi setiap barang itu sudah ada pajaknya. Ya, pajaknya udah ada. Jadi misalkan harga jualnya 500 apa 1.500, berarti nanti otomatis dia dapat udah ada pajak. Nah, kemudian modalnya berapa? Karena harga jualnya 1.500, Bapak belinya misalkan barangnya berapa? Misalkan 1.300. Udah masukin aja. Oke. Selesai. Ini kalau barcode harus masuk ke sistem otomatis nanti dia minta. Ini biasanya dipakai jadi di komputernya, di komputer apa ya? Di BUMDes itu ditaruh di komputer di depan tuh. Biasanya kan buat ngumpul nama barang tuh, masukin nama barang. Nah, ini di sini. Oke. Nama modelnya kayak gimana? Nah, saya tarik lagi di sini. Di dalam di website itu belum kelihatan. Berarti kalau mau ini kan dalam unpublish, berarti belum dipublish. Berarti kita tinggal klik di sini aja. Kalau mau dipublish juga jual online misalnya. Ini dijual di toko si Ciki yang tadi, ya kan? Ciki ini dijual di toko. Kira-kira si Ciki yang tadi boleh nggak dijual secara online? Boleh, silakan dipublikasikan. Jadi Cikinya bisa dijual di toko online yang di sini. Kemudian juga bisa dijual tadi di POS. Otomatis tuh. Jadi di toko mereka bisa sendiri input. Oke, kita balik lagi. Tadi masih di POS. Ayam. Oke ya, produk. Kita lihat produk yang tadi kita masukin udah nambah belum? Berarti ada nih Ciki. Si Ciki. Kalau misalkan nanti mau diedit, tinggal diedit aja. Klik sunting. Edit apa yang diedit, gambarnya misalkan. Gambar foto cek Cikinya dan lain sebagainya. Udah, ini kita sudah memasukkan datanya. Halo? Halo? Udah Wabur bisa masukin nggak Wabur? Oke, mantap. Lanjut. Gampang nggak? Udah, aku sih pinter. Oke, siap. Aku Teman-teman cerdas. dari Banyumas udah bisa? Dari Brebes? Ya, udah. Ya Udah kan? lihat Jadi, maksudnya. ya, Bang, bisa. ya intinya gini, ini teman-teman yang di Banyumas jangan langsung pindah dulu nih. Misalkan di BUMDes sudah pakai aplikasi gitu. Kemudian kita pindahkan jangan dulu. Jadi kita training dulu mesin ini. Teman-teman udah bisa, udah nguasain, kemudian baru kita pindahin migrasiin. Nah, nanti kan migrasi toko-toko yang udah ada sekarang, misalkan itu barangnya gimana? Apakah langsung bisa dimasukin satu-satu atau diimport? Banyak cara, yaitu yang cara cepat adalah mengimport data-data inventory dari aplikasi yang lama ke mesin Udu ini. Gitu. Bisa langsung ya? Ya. Oke. Tapi jadi kita Nanti. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi kita step by step dulu biar nguasain dulu isinya. Cocok nggak nih dipakai sama BUMDes? Gimana Wabur? Sepakat? Cocok. Oke. Cocok. Dari Brebes cocok? Ini Pak Rominya diem aja. Ya, cocok Bang, cocok. Ya. Oke. Jadi ini untuk jualan. Oke. Nanti misalkan setelah saya sampaikan di sini, berarti kan kita masuk dashboard nih. Tiba-tiba saya akan aktifkan lagi sesi baru, saya aktifkan mesin POS-nya. Jadi kalau nanti ada yang belanja Ciki, ini udah ada kan Ciki kan? Karena tadi udah dimasukin. Beli Ciki, klik. Berapa Cikinya? Belinya ada berapa? Ada 1 atau 2. Oh, tadi saya nggak sebutkan ada berapa bijinya ya. Gitu. Misalkan ada 3, ya sudah jadi 3. Otomatis seperti ini. Misalkan Cikinya 5.
Misalkan apalagi barang yang dijual, otomatis dia akan jumlah. Selanjutnya proses pembayaran. Bayarnya berapa? Ini di sini akan keluar yang namanya tetap mirip-mirip apa sih yang di print out itu kan ada tuh yang kertas kecil gitu tuh. Habis belanja gitu kan ada tuh. Nah, di sini otomatis Stroke. apa stroke. Sip. Stroke mah nggak bisa jalan. Oke, jadi teman-teman bisa masuk di sini. Nah, sistem pembayarannya seperti apa? Dia mau bayar cash atau apa? Atau mau di situ ada pakai sistem keanggotaan di BUMDes. Jadi kalau keanggotaan para anggota dimasukkan sehingga nanti pelanggan itu punya dapat, misalkan ini kan belum ada pelanggan kan, misalkan si BUMDes itu semua warga si desa itu dimasukkan nih jadi anggota, jadi orang BUMDes. Kalau orang-orang yang daftar ke BUMDes itu dia dapat potongan harga, misalkan yang cikinya harusnya harganya 1.500 jadi 1.450. Nah, itu bisa diatur di sini. Artinya kalau di luar orang desa berarti dia harganya 1.500. Tapi kalau orang desa di BUMDes itu orang desa situ yang sudah terdaftar, dia bisa beli harga yang sedikit murah. Itu pengaturannya terserah ke BUMDes. Oke. Nah, kita kembali lagi. Oke, sebentar. Nah, saya tutup. Oke, jadi itu untuk POS-nya. Lebih enaknya nanti teman-teman, sebentar, saya tutup lagi. Teman-teman nyobanya untuk POS ini adalah saya tutup. Nanti akan kasih tahu. Ya karena belum ada yang masuk validasi. Jadi setiap kali transaksi yang dilakukan oleh POS atau mesin kasir utama yang di depan itu otomatis akan terekam jurnalnya. Artinya kebutuhan teman-teman BUMDes ketika akan menghitung neraca di setiap bulan, di akhir bulan atau di akhir tahun itu bisa udah nggak usah lagi pakai Excel. Ya, yang dari Ibu dari Pangebatan, Bu. Halo Ibu. Ya. Ya, siapa lagi? Saya nggak ada ini lagi. Pokoknya yang dari Banyumas banyak nanya kayak gitu. Nanti kalau kita pakai ini, pakai sistem yang ini, pada saat kita buat laporan keuangan neraca tahunan, itu gimana? Nggak usah repot. Ini setiap hari akan melakukan akan merekam semua transaksi dan nanti untuk laporan akuntansinya pun akan lebih mudah. Nggak perlu lagi pakai Excel, Bu. Dia sendiri yang ngeprint. Sistem ini sendiri yang ngeprint. Selain POS juga nanti ada yang namanya aset. Kalau aset ditaruh di mana, Pak? Aset BUMDes. Kemudian si aset BUMDes itu dia kan ada masa waktunya ya, Pak. Pak Abur. Pak. Saya tanya Wabur nggak diem baik. Ya, apa gimana? Aset-aset ditaruh di mana? Kan biasanya kita pakai aplikasi misah-misah ya. Aset ditulis betul. Padahal si aset itu punya nilai kan, di mana dia punya lama-kelamaan si aset akan harganya makin hari makin nol. Kan gitu. Ya, berkurang. Menyusut. Ya. Menyusut. Penyusutannya sudah ada di sini. Nanti kita masukkan bagaimana cara memasukkan aset. Oke. Di bagian ini ada pertanyaan dulu, Pos, karena di POS banyak bagian, Pak. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi mesen aplikasi lain. Cara ini kita coba, ini tuh gampang banget makainya. Jadi terutama buat orang-orang yang ngerti akuntansi. Namun sayangnya kan teman-teman di desa, saya nanya deh, Bang Mihram ngerti akuntansi nggak, Bang? Aku enggak. Tuh kan dia langsung jawab. Orang Banyumas langsung jawab. Kagak Om, aku kagak ngerti tuh akuntansi. Bang Mihram kan TIK. Wong aku belajar waktu itu SMP, itu pun bolos. Mas Romi di Brebes gimana? Ngerti nggak akuntansi? Terus suruh laporan 1 tahun. Belajar Bang, cuman kagak ngerti-ngerti sampai sekarang. Nggak, maksudnya ketika teman-teman BUMDes diminta neraca, kebayang nggak bikinnya kayak gimana? Iya kebayang, tapi kan kesusahan Bang. Oke. Itu semua, kan di laporan tahunan BUMDes kan ada itu. Ya, iya kan pasti ngetik pakai Excel kan, Pak? Iya, betul. Ya, nah sekarang kita nggak usah pakai Excel lagi. Sistem ini akan menghasilkan output yang diharapkan oleh para teman-teman di BUMDes.
Gitu loh. Jadi sudah ada neracanya. Seperti apa? Nah, kita jadi nggak usah, wah nanti ini bikin neracanya pakai aplikasi baru, nggak usah. Nanti ngitung aset gimana? Apakah perlu pakai aplikasi baru? Nggak usah. Terus saya punya karyawan nih 20 orang di BUMDes, itu digaji. Semua sistem pengajiannya kayak gimana? Perlu nggak aplikasi baru? Nggak usah. Jadi dari sistem penggajian, dari POS, semuanya ada. Oke, yang POS sudah ada pertanyaan dulu? Silakan utak-atik dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak Aku ada, mau pindah laptop Om, bateraiku habis. Keluar dulu. wah, abur. Tuh ada yang pindah laptop, wah. Tuh, kemana pindahnya tuh? Jangan Katanya- jauh-jauh. Ketinggalan di kantor. Oke, jadi Tahu teman-teman, dulu. ini berarti ada 10 desa, berarti ya 10 desa, 5 dari Banyumas, 5 dari Cirebon dan apa? Naon sih wabur teh pohon lah. Majalengka. Majalengka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Dan satu lagi dari Brebes. Kita ulang lagi ya. Jadi semuanya diklik aplikasi di sini, itu POS ada. Oke. Apa sih gimana caranya lagi kita tambahin? Mas, saya mau tambah proses perekrutan pegawai. Klik bagian perekrutan. Mas, saya mau buat sistem absensi buat karyawan di BUMDes. Klik absensi. Sudah ada semua. Apa lagi? Coba Wabur, yang dibutuhin di BUMDes apa aja selain POS? Nanti dulu. Ayo yang... Kayaknya ini udah lengkap ini. Ya bukan lengkap lagi, udah tinggal pakai. Iya. Mas Romi. Nggak usah pusing-pusing kalau ini. Lihat ininya. Mira ada yang keluar. Oke, Bang Mas Romi, kira-kira kalau di BUMDes selain aset, selain buat toko, selain karyawan, absensi, apalagi yang dibutuhin sih di BUMDes? Bentar, Bang. Ya, Lagi yang mikir. dari Banyumas silakan kalau ada yang tahu apa aja sih yang dibutuhin di di BUMDes. Duh, ada yang playing musik. Setup profesional audio. Kagak ngerti saya, hanya pencet apa gitu. Halo, yang dari Banyumas, kalau ada yang perlu disampaikan, sampaikan. Kira-kira di BUMDes apa aja ya lagi selain itu? Yang selain tadi itu yang aset, selanjutnya itu apa aja? Kalau permodalan masuknya ke aset juga ya, Bang? Ya, aset. Nanti Ya, di sini aset. ada penyusunan permodalan ada. Iya, Apalagi soalnya dulu. kalau BUMDes di desa itu sepertinya tiap tahun dapat permodalan juga itu, Bang. Berarti Ya, berarti masuk. Bang. Nanti bukan aset, tapi ada modal. Nanti di sini ada. Modal. Ya, Iya, nanti ada di sini. Ada di sini, Tiap Pak. tahun juga dapat itu 20 juta dari bantuan tuh, bantuan keuangan. Nah, itu kan jadi masuk ke modal kan, Pak, semua. Bukan Masuk pinjaman. modal, kan? iya. Ya, bukan pinjaman kan. Nanti kita kasih tahu cara Modal masukin itu masuknya. modal perusahaan. Iya, Oke. benar. Ada lagi nggak yang lain? Tanya Bang, Siap, silakan. kalau BUMDes itu kan ada berapa unit usaha nih, misal pengolahan sampah, Oke. terus kayak usaha batik. Kalau bedok sih mungkin bisa dimasukkan toko ya. Ya, siap. Kalau pengelolaan sampah gitu maksudnya, Baik. kalau di web ini kira-kira di mana ya Bang? Baik. Bang, tanya lagi, Bang. Ya, apalagi? Itu kalau BUMDes kan punya toko nih, terus toko itu diisinya sama barang-barang UMKM gitu, Bang. Nah, itu inventory barangnya tetap dimasukkan yang tadi itu, Bang. Baik. Ini banyak pertanyaannya adalah BUMDes itu kan ibaratnya kayak holding company ya, Pak. Iya. Ya, yaitu perusahaan besar di desa, kemudian dia punya unit-unit usaha nih. Nah, iya bagus. Pertanyaannya sih unit-unit usaha itu bisa dilepas nggak? Artinya tapi satu sistem ini kan gitu? Ya betul. Jawabannya bisa. Baik, oke, perhatiin. Di sini ada yang namanya aplikasi, klik aplikasi teman-teman silakan. Kemudian pilih pengaturan. Oke. Baik. Di sana itu kan masih dalam keadaan my company, perusahaannya belum ada. Di setup dulu.
bahwa ini adalah perusahaan induk atau BUMDes-nya, ya. Kita setup dulu nih. Ini BUMDes utama, kita sunting. Oke, ini BUMDes-nya, BUMDes utamanya nih. Belum unit-unit usaha kecil, ini baru BUMDes-nya. Misalkan BUMDes A. Kemudian alamatnya di Brebes. Oke. Saya anggap begitu, kemudian saya simpan. Si BUMDes A ini itu punya unit usaha. Oke. Unit usahanya disebut company. Ya. Ini bisa multi company, Pak. Klik, masukkan perusahaan baru lagi. Oke, BUMDes A ini kan perusahaan besar. Si big boss-nya yang kecil-kecil nih. Klik saja buat, kemudian buat unit usaha kecil-kecil. Nama perusahaannya misalkan unit sampah. Oke, Pak? Ya, Pak ya? Unit sampah, misalkan unit sampah jalannya di Brebes apa gitu misalkan ya. Kita simpan nih, siapa pengelolanya. Nanti dia punya aksesnya, nanti kita berikan akses sebagai apa. Jadi si perusahaan unit sampah itu ada di bawah, saya simpan dulu. Contoh. Klik. Jadi si unit sampah ini ada di bawah perusahaan punya si BUMDes. Tapi pengelolaannya sendiri, Pak. Jadi dia punya toko sendiri. Misalkan cara tokonya seperti apa, makanya kita butuhkan kayak gitu. Misalkan si unit sampah itu harus dikasih usernya sendiri. Klik. Ya, karena ada manajernya sendiri. Yo, dikasih. Si manajernya dikasih lagi akun untuk dia nyusun buat ngurusin toko usaha dia sendiri. Yaitu company-nya misalnya apa? Tadi kan udah kita buat company kan, unit sampah. Si unit sampah ini yang kita kasih. Akunnya itu cuma buat unit sampah, tapi datanya akan masuk semua ke BUMDes. Halo? Wah, menarik ini. Bagus ya? ini. Jadi bisa multi company. Multi company gini, UMKM yang kecil, misalkan di bawah jadi gini, BUMDes itu cuma mau jualannya partai besar nih, nggak jualan pretelan satu-satu, tapi jualannya partai besar tuh kayak gudang gitu ya. Grosir. Berarti kan grosir kan punya warung-warung UMKM tuh. Nah, warung-warung UMKM kasih aja akunnya. Kita buatkan nama UMKM apa, nanti mereka dikasih akun, mereka bikin sendiri invoice-nya, bikin produknya sendiri, bikin POS-nya sendiri di mesin ini. Jadi satu sistem bisa akan mengatur semua unit-unit usaha kecil. Gitu loh, Pak. Sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Oke. Yang tadi yang unit sampah, halo? Halo, Pak. Gimana? Iya, Pak. Sudah lanjut, Pak. Ya, kebayang. Teman-teman, ini pelatihan tidak bisa 2 hari langsung pinter ya. Karena ini aplikasinya kompleks banget. Jadi kami akan bantu dulu 1 hari 2 hari sampai ngerti dalam-dalamannya, baru nanti kita akan preteli lagi cara yang terbaik, karena ini itu aplikasi ERP. ERP itu adalah aplikasi yang yang ngatur perusahaan itu mendigitalisasi sebuah perusahaan. Gitu loh. Jadi teman-teman karena yang sudah diberikan akun, silakan dicoba aja. Jangan dulu diterapin dulu ya. Jangan diterapin dulu ke BUMDes. Dicoba dulu sampai ngerti betul, kemudian tahu, kemudian nanti bisa yang nggak tahu ditanyakan ke kami. Nah, baru nanti setelah itu kita uji coba langsung di BUMDes. Halo, saya pikir teman-teman ini bisa jadi uji coba. Misalkan nanti setelah Idul Fitri baru kita terapkan di toko di toko BUMDes masing-masing. Jadi nggak sekarang kita nguasain dulu nih, nguasain modelnya kayak gimana, sehingga sampai tahu betul bagaimana mengelola perusahaan. Saya tidak anggap BUMDes, pokoknya mengelola perusahaan sampai perusahaan itu dia pengaturannya secara digitalnya lewat POS ini, lewat ERP ini. Oke? Jelas ya? Oke. Jelas. 2 hari itu nggak cukup. Bang. Oke. Ya, saya ada apa? Iya, Bang. Gini, aku kan lagi di jalan nih, Bang. Aku memang kalau bisa nih saya usul. Tutorialnya dibagi gitu, Bang. Saya kira rekan-rekan yang lain juga pada pengen seperti itu, karena saya lagi di jalan juga sih. Oke, baik. Kalau tutorial ini saat ini memang nggak ada buku petunjuk bagaimana bahasa Indonesia. Jadi kita nanti akan terjemahin dulu
yang udunya ke translate bahasa Indonesia, sehingga teman-teman nanti juga bisa nyoba-nyoba. Tapi paling tidak 1 hari atau 2 hari ini teman-teman yang dari Banyumas kemarin itu sudah bisa terjawab. Oh, ternyata aku sekarang sudah punya akun sendiri, punya mesin sendiri. Nyoba dulu nih sekarang ya, yang dari Banyumas. Nah, teman-teman yang baru saja yang dari Cirebon dan sebagainya, silakan juga dicoba gitu. Tenang, nanti kita siapin yang tutorialnya yang pakai bahasa Indonesia, karena rata-rata ini semua pakai bahasa Inggris. Oh iya, iya Nah, Bang. Makasih Bang. ada satu di sini, ada namanya dari Kopi Temanggung. Nah, dari Kopi Temanggung kenapa kita berani ngambil Kopi Temanggung untuk contoh lagi, karena kan Kopi Temanggung ini dia juga pasti mencoba untuk nanti jualan online, kemudian dia punya toko atau kiosnya. Gimana prosesnya? Kita pengen ada sampling nih UMKM yang langsung pakai POS. Gitu Kang Deden. Halo? Oh, Mana Kang Dedennya? takut. Takut. Om Jo, Ya. itu tolong disapa Bumdes Basuki sama Mana Bumdes iya? Kapura. Iya, udah. Mana? Itu ada Bumdes Basuki. Ada pokoknya sama Ya, dari Majalengka ada 2 yang masuk. Bagaimana, sudah ngerti apa belum gitu? Ya, itu yang dari Majalengka. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang belum mengerti, silakan tanya. Kayak di teman-teman di Banyumas udah langsung nanya. Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Silakan. Yang Dari di Majalengka Majalengka. kalau nggak bisa nanya aja ke Wabur. Mumpung langsung ini ada ininya. Wah, Abur trainernya udah aman. Oke. Kang Dendeng gemukan ya. Oke ya, kita ulangi lagi biar ini nggak pusing. Saya ulangi. Pokoknya semua layanan ada di bagian aplikasi. Oke. Ini adalah pokoknya kebutuhan perusahaan itu sudah ada di sini. Jadwal meeting manajer, misalkan ada jadwal meeting manajer dengan ini semua diatur di sini. Mau diskusi, kemudian mau sistemnya mau dipakai nanti, ini saya lebih senang kayak Mas Dede nih, nanti dia nyoba nih bagaimana cara pemasaran lewat email marketing. Itu udah ada Om di situ. Nggak usah lagi pakai macam-macam. Udah ada pluginnya, tinggal dipasang gimana caranya kita marketing lewat email. Kemudian apalagi nih, ada forum diskusi, ada live chat. Misalkan live chat itu dipakai kalau teman-teman ada website, ada yang nungguin nih. Websitenya ada nungguin. Terus ada pertanyaan, ada yang nanya. Nah, live chat itu kayak macam customernya. Jadi ada yang jagain online, ada yang jagain offline. Kalau offline jagain di toko real, kalau yang online berarti jagain live chat. Mas, kalau kita butuh ini di mana? Kan kayak gitu. Itu tinggal dipasang aja live chat-nya. Nggak usah lagi pakai plugin atau tambahan atau jago ngoding. Ini semua disediakan. Tinggal pakai. Kalau nggak percaya, pasang aja semuanya di situ. Otak-atik, kalau nggak makin pusing, baru nanya. Om Jo, saya itu di situ lengkap banget, sampai cuti juga ada ya? Ada. Wih, mantap ini. Oke, jadi teman-teman Bumdes itu benar-benar mengelola ini tuh perusahaan gitu, perusahaan. Sampai kalau yang kita dapat dari teman-teman dari Banyumas kemarin itu rata-rata mereka bertanyanya adalah gimana caranya pakai itu kemudian nanti saya bisa mengeluarkan outputnya untuk akuntansi, untuk laporan keuangan. Jawabannya hari ini, 2 hari ini. Oke, dari Banyumas, dari Banyumas sama dari Majalengka, Cirebon ada pertanyaan? Berarti ini nyambung ke kasir juga ya, Om Jo? Iya, Pak. Kasir itu yang tadi POS, si kasir itu hasil penjualannya otomatis nanti masuk semua ke sini. Wih, iya. Pokoknya ini satu pintu. Untuk pertanyaan sih belum ada Om Jo, karena memang betul tadi ini kan kompleks banget ya. Jadi masing-masing Bumdes itu memang harus coba ngulik-ngulik sendiri dengan kalau dari sisi saya ya yang mungkin ya gitu ya, biasa pakai web juga gitu, ini sebenarnya udah lebih simpel, tapi memang ada kompleksitasnya nambah gitu, karena di Bumdes itu rumit banget, unit-unit usaha, laporan-laporannya. Saya juga baru ngalamin dipercaya jadi sekdes Bumdes, ternyata sekretaris Bumdes ternyata begini gitu. Ya, jadi kita nih gini, dari teman-teman kita ngerasain tahu, mungkin dari saya juga dapat tahunya, ada juga ngobrol kemarin sama teman dari Banyumas, itu gimana kalau misalkan ngurusin unit usahanya banyak.
Kan gitu. Nah, jawabannya di sini yaitu disebut dengan multi company. Di sini ada layanan namanya multi company. Jadi multi company itu si BUMDes itu berarti dia punya unit, misalkan punya toko, tokonya ada 2 ternyata. Misalkan BUMDes ada toko di dusun A, di dusun B. Kan susah kalau misalkan kita mau bikin satu sistem. Nah, harus kalau terpisah. Nah, kalau sekarang ya sudah tinggal dibuatkan saja. Ini ada toko di dusun A, kemudian ada toko lagi di dusun B. Dibuatkan saja company disebut multi company. Misalkan warung A, kemudian warung B. Otomatis semua prosesnya tetap akan direkam oleh sistem ini. Kayak gitu. Nah, pasti laporannya kan pasti akan pusing, numpuk tuh. Kita pelajari kemarin. Nah, dengan cara ini mudah-mudahan akan membantu teman-teman BUMDes dalam, sekali lagi, dalam membuat laporan-laporan yang ngejelimet itu. Gitu loh. Gitu, Kang. Halo? Ya, betul. Betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi situs web udah. Sekarang ini sayangnya nih saya pakai ada yang minta saya kasih ini installin semua aja dia. Aduh, capek deh. Oke. Baik. Salah POS. Bentar. Oke. Biasanya nanti saya balik lagi. Ini saking banyaknya, ini saking banyak banget gitu. Jadi jangan semua diinstal ya, teman-teman. Yang dibutuhkan aja dulu, oleh BUMDes pada saat ini. Oke. Jangan sampai nanti udah dimasukin semua, keluar yang ada malah kebingungan karena semua item-item yang ada ini punya fungsi masing-masing. Oke. Jadi begini kayaknya Om Jo ya. Ya. Kalau ini untuk BUMDesnya ya BUMN lah gitu ya, yang dipegang Erick Thohir. Nanti aplikasi untuk Pertamina, untuk PLN itu dikasihnya sesuai dengan unit usahanya gitu ya. Sepakat. Oke. Begitu, memang begitu. Dan pengaturannya ada di sini. Jadi sekarang teman-teman lagi ngatur jadi BUMN-nya nih. Ya, benar itu. Ya, benar kan? Ya, siap. Yang dari Majalengka, Kak. Yang dari Banyumas jangan diam, ngomong aja itu Mas Kodirin. Mas Kodirin diem baik. Katanya dia nggak ada suaranya, nggak bisa keluar katanya. Pak Manto. Tadi WA gitu. Mana Pak Manto nih? Kok diam aja Pak Manto? Om, ini kalau misalkan ada di sini yang BUMDesnya udah pakai aplikasi, biasanya pakai apa saja gitu. Jadi di sini nanti sekalian gitu dicontoh. Contohnya, kalau di sana rata-rata aplikasinya masih POS kan ya Bu? Nggak paham, saya belum mau pakai sih. Oh ya, baik. Jadi yang disebut POS itu adalah mesin kasir nih, mesin kasir yang ada di warung-warung kayak di Indomaret kan ada tuh di depannya ya Bu. Di depan itu kan kita masukin, ditembak tuh pakai pistol itu yang merah tuh, set. Nama barangnya ini, itu namanya POS. Jadi kita nggak perlu aplikasi baru, pokoknya udah pakai di sini, udah ada POS-nya. Terus gimana yang kalau BUMDes yang udah pakai nih, misalkan dia sudah pakai aplikasi orang lain. Pertanyaannya sederhana bagi kami, kalau kita sih apakah mau pakai itu sendiri tapi nanti harus nyusun ke sananya pakai aplikasi tambahan, atau pakai ini. Kalau ini sebenarnya satu kali POS sampai laporan lengkap gitu. Terserah itu. Kita sih cuma memberikan alternatif. Kalau yang sudah jalan ya, terus saya mau ganti nih ke sistem ini. Ya udah, nanti kita bantu gimana caranya daftar barang. Yang malas itu kan daftar barangnya data yang lama nih masuk ke mesin yang baru kan. Kita akan cari bantuin caranya gimana mengimport semua data yang lama masuk ke mesin yang baru. Gitu loh Bu. Jadi kita nggak usah bikin lagi daftar nama Ciki, kemudian itu kan lama lagi kan. Cukup menggunakan data yang lama. Kita akan coba bantu ke sana. Gitu Bu. Ada lagi silakan. Ya itu Bu Santi itu jangan kelupaan kayaknya mesin
tembaknya yang pakai COVID tuh. Ya itu nanti. Tanya. Oh. Ya silakan. Tanya Bang. Mangga. Misal nih saya di pengawas BUMDes-nya ini Bang. Baik. Berarti ketika unit itu melaksanakan transaksi A, B, C dan lain-lain, untuk pengawasan kita bisa cari data di situ ya. Kalau terjadi fraud atau terjadi apa, misal kita bisa cek juga nih. Misal di unit kita nih ada fraud, bahwa harusnya kita jual udah 3, ternyata barangnya di situ tinggal 1. Oke. Itu kan bisa dicek di sini ya Bang ya. Baik, jadi jawabannya bisa. Nanti kita akan membuat per grup Pak. Ada namanya sistem membuat grup. Berarti Bapak pengawas BUMDes ada 4 orang, dikasih akun. Tugas dia adalah memeriksa bagian apa. Nanti dibikin grup tuh Pak. Halo, sebentar. Ini video saya mukanya jelek, nggak keluar. Saya keluarin dulu muka saya Pak. Manakah muka saya? Saya stop share dulu sebentar, biar gampang. Oke, saya stop video. Jadi, kelihatan kan? Jadi gini Pak. Bapak itu nanti pengawas dibikin satu grup. Khusus ngapain? Khusus ngelihat misalkan transaksi apa. Jadi Bapak bisa ngelihat dan mengontrol semua transaksi. Gitu. Kemudian ada lagi kerjanya cuma kerja di gudang. Dia cuma ngelihat hasil barang itu sesuai nggak. Itu dibikin grup, urusan bagian gudang. Ada lagi bagian yang jual di depan. Jadi semua itu, misalkan karyawan yang jualan, yang jagain toko itu ada 5 orang, itu kan ada bisa diatur di sini. Dia hari apa masuknya, jam berapa dan sebagainya, itu ada. Jadi sehingga setiap kali POS itu ganti orang berarti ganti kode, berarti transaksinya dilakukan oleh si A di si B. Itu bisa dikontrol sama tim pengawas. Jadi semua apa yang terjadi dalam sistem penjualan barang maupun setiap unit usaha itu bisa dikontrol oleh pengawas. Oke ya Pak? Jelas Pak? Siap. Ya, oke. Ada lagi silakan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, sampaikan. Yang dari Banyumas, monggo. Ayo Pak Agus, yang dari Majalengka. Dari Majalengka, silakan. Ditanya pasti kan. Pertanyaannya gini, nanti kalau kita ada lagi teman BUMDes nih, apalagi kalau BUMDes bersama kan pasti harus, kalau BUMDes bersama pasti BUMDes lagi itu. Ya. Nah, jadi berarti BUMDes bersama itu holding company-nya. Berarti si BUMDes-nya itu menjadi company di bawahnya. Udah dibuat lagi. Nanti dari company itu dibuatin lagi, dia bisa bikin per unit perkecil. Ini disebut multi company Pak. Jadi bisa dipakai banyak perusahaan. Artinya banyak unit usaha lah. Bayang ya sama yang BUMDes bersama. Kalau yang dari Majalengka langsung BUMDes bersama masalahnya. Iya. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan yang dari Majalengka. Pak Agus, Haji Apip, ayo. Aku lah nanya lagi. Iya, silakan, Ibu. Kalau di desa itu kan banyak UMKM gitu ya. Itu bisa juga ya. Kan tempat saya misalkan ada 20 orang tuh yang jadi grup di UMKM, itu bisa pakai ini juga. Bisa pakai, buatkan mereka akun. Jadi di sini misalkan desa Melung ya, Bu? Pangabatan. Oh, saya. Pamana? Iya. Saya Pangabatan. Oh iya, Pangabatan. Yang punya pendopo itu loh. Oh iya, saya pikir dari Melung. Mana Melung? Nah, saya Melung. Ya, kan anggaplah ya, Melung tuh ada sekarang ada unit usaha yang kemarin tuh Pagubugan ya, Pak? Iya, betul. Di Pagubugan itu kan ada point of sale, ada warung-warung kecil. Betul. Nah, si warung-warung kecil itu bisa didaftarin, Pak. Jadi mereka bisa ngebantu mereka, dan kita juga tahu kira-kira yang terjadi, transaksi yang terjadi di Pagubugan itu yang rame apa si produknya, kan gitu Pak. Jadi itu bisa dikasih dibuatin. Terus ditanya,
warung kecilnya itu nanti harus pakai komputer apa pakai laptop? Jawabannya mereka punya Android nggak Pak? Punya. Ya udah dipasangin aplikasinya yang Android gratis dari BUMDes, tinggal pakai. Siap. Oke. Oke, kayak gimana modelnya? Yang POS belum dipasang ya? Belum ya? Belum. Ya, itu ada nanti POS-nya yang di itu Polman mana Polman? Wali Mandar. Yuk. Ah, itu yang kayak begitu yang dipakai. Mana Om? Tampilin lah Om. Dari Polman. Contohnya Pak, yang pakai Android yang di unit usahanya. Jadi nggak perlu capek-capek si unit usaha itu harus beli mesin macam-macam. Jadi warung-warung kecil itu UMKM nggak perlu dia harus pakai komputer, nggak perlu. Cukup dia punya Android, dia bisa pasangan aplikasinya, otomatis masuk ke servernya punya si BUMDes. Gitu. Mbak Miram? Siap. Contoh yang itu yang kemarin, yang kotak Wait. ada. Coba di-share. Aku gimana caranya biar kamu bisa nge-share? Aku jadiin aku. Jadi aku. Ini contoh ya Bu, biar kebayang dari teman-teman itu, oh ternyata ini tuh bisa dipakai banyak ini gitu. Gimana banyak apalah? Mana sih? Pak Mihram. Nah, ini dijadiin apa gimana caranya? Hostnya ada di yang lain, bukan saya nggak bisa. Saya matiin dulu share screen-nya. Jadi teman-teman, ini bisa dipakai multi company atau udah katanya. Silakan Pak Mihram di share. Nah kayak gitu. Nah kayak yang kemarin ini POS order. Jadi semua orang yang ada di bawah si unit-unit usaha nggak usah capek-capek, cukup pakai ini aja. Kebayang ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, lah. Halo. Kebayang nggak? Kebayang ya? Iya, kebayang. Oke, artinya gini. Bayang-bayang. Kebayang-bayang sama Wabur ini. Oke, kita lanjut lagi. Saya lagi mau bayangin. Saya senang pas Kang Deden kita buatin kopi temanggung. Kita pengen tahu nih, kan Kang Deden itu kan pasti punya kebayang pengen punya usaha yang ada apa di rumahnya itu ada yang jual offline kan gitu Kang Deden. Ya, sama jualan yang online juga. Oke. Betul. Nah, ini aku pengen coba bisa ngejawab kebutuhan simpel kecil Kang Deden nggak? Kalau kebutuhan Kang Deden bisa dijawab, berarti UMKM yang berada di bawahnya BUMDes itu juga terjawab, gitu Kang? Ya, bisa. Kalau Kang Deden mah kan nggak ngurusin karyawan, apa ada karyawan, ada 50 orang gitu, gajinya sekian gitu. Kurang nolnya Om Jo. Kurang nol. Ada di rumahnya ada karyawan Kang Deden. Kurang nolnya. Iya nggak artinya. Paling tidak ini kita coba apa ya kebutuhan teman-teman BUMDes yang selama ini masih kebingungan mencari aplikasi ini kita bisa coba yang open source gitu loh, open source free tapi yang bayar biasanya adalah server, tapi alhamdulillah yang untuk 10 orang ini servernya saya sudah minta izin sama yang punya server. Mudah-mudahan lah 1 tahun ini nggak kena cas, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Om Jo udah difasilitasi servernya. Sebenarnya sih punya Banyumas Pak, tapi Banyumas kemarin servernya kurang bagus. Akhirnya malam-malam saya minta izin, mudah-mudahan dikasih nih. Alhamdulillah diizinin. Akhirnya Banyumas masuk tuh 5. Nah kemudian kita buka slot lagi 5 karena servernya masih belum kurang gede lah ya. Akhirnya kita tambahin. Jadi ya mudah-mudahan 12-an bisa masuk gitu loh. Oke. Kita lanjut lagi ya Bapak-bapak. Baik, jadi bagian baru POS. Lalu apalagi sih ya? Lanjut. Apalagi sih yang ada misalkan namanya ini kebanyakan sudah ditambahin sama orangnya ini. Kalau saya mati-matiin dulu bagian pembelian.
Jadi kalau nggak butuh langsung uninstall. Bongkar. Gampang. Disebutnya bongkar. Bongkar itu artinya di uninstall. Jadi kalau nggak butuh uninstall, nggak butuh uninstall. Jadi silakan install, setelah install balikin dibalikin uninstall, cukup namanya bongkar. Ini cara uninstallnya. Nah, ini Om Jo. Ya. Itu kalau yang untuk di Android gimana itu? Ada nanti, ada Android nanti. Kita ngurusin jadi BUMN-nya dulu. Iya, siap. Jadi nanti ada aplikasi yang dikasih buat si UMKM semua yang di bawah BUMDes. Gitu. Siap. Ada, Pak. Ada. Itu nanti tinggal pasang. Oke. Itu cara untuk menginstal ya. Jadi klik aplikasinya, mana yang mau dibuang nih. Misalkan kita udah nggak butuh nih, buat apa sih nih proyek, nanti dulu nih kebanyakan. Saya klik, saya uninstall, namanya bongkar. Dibongkar berarti di uninstall. Uninstall saja, kemudian setelah di uninstall, kegiatan sama proyek. Udah dikonfirmasi. Ini di uninstall. Cara nggak, jadi bisa diinstal ulang atau bisa dihapus. Gampang ya, nginstal sama apa ngapusnya plugin, teman-teman? Gampang kalau cuma nginstal sama ngehapus mah. Takut orang desa kan, ngerasa orang desa, gimana sih ngapus gini gitu. Benar. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siapa tahu butuh. Silakan. Ya, tapi memori penuh nantinya. Oh, nggak usah. Gitu. Tenang. Memorinya bukan di sini. Itu ada di server. Tenang. Server dijamin cukup. Oh, iya. Oh gitu. Oh ya udah aman. Aman ya. Aman. Kalau ini sistemnya adalah online. Jadi nggak usah khawatir di komputer Bapak Ibu. Semua ini ada di server. Jadi storage, memori itu yang ngatur adalah di server. Oke. Kita balik lagi ke POM. Ya, saya mau ini ya, agak offside. Ya. Gimana? Ya secara keseluruhan aplikasi sih. Kalau yang sudah jalan kayak di sini, misalnya di Rumah Kopi Temanggung, itu kan berdasarkan ritme pekerjaan sekarang ya. Dan seharusnya juga memang nanti di BUMDes juga bisa diimplementasikan sih. Ya. Jadi kita kan pasti bukan mungkin sih. Kita bakal butuh satu ya jelas pos ya. Ya. Terus juga produksi. Terus pembelian. Penjualan. Ada. Tadi pos sudah disebut ya. Terus pengeluaran. Ada. Itu sudah juga. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan laporan keuangan atau akuntansinya. Ya. Nah, ini di sini akuntansinya harus upgrade. Itu gimana? Bukan. Itu upgrade itu kan ini sebenarnya open source ada dua. Ada yang berbasis berbayar. Itu karena ini kan buat perusahaan besar. Kalau yang tulisan upgrade karena kita pakai yang community base, nggak usah di-upgrade. Jadi sebenarnya akuntansinya sudah diinstal. Sudah diinstal. Itu di bagian mana? Itu otomatis, bukan bagian mana. Otomatis nanti ketika kita mau. Jadi akuntansi itu settingannya nanti kita setting dari awal dulu nih, dari jurnal, pasang jurnal. Kan jurnal itu untuk nama item-item deskripsi ketika ada transaksi kan. Nah, kita harus buat jurnalnya dulu satu-satu. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, aset, jurnal aset. Nah, nanti kita buatkan. Nah, otomatis nanti akuntansinya akan report otomatis. Sudah jadi ya? Udah jadi. Ada neraca aktiva dan pasiva. Nggak usah kita repot-repot. Yang di sini upgrade ini maksudnya karena kita menggunakan tadi saya bilang kita menggunakan yang community base. Community base itu punya kekurangan yaitu kapasitasnya tidak boleh melebihi 100.000 unit usaha. Jadi kalau Om kan punya unit usahanya cuma 10, free. Kalau di atas 100.000, misalkan ada BUMDes yang punya unit usahanya ada 100.000, kira-kira
Ya kan BUMDes mah paling usaha paling banyak 100 unit usaha lah ya. Atau 1000, paling banyak 1000 unit usaha. Itu masih cukup pakai ini. Gitu loh. Jadi di upgrade ini tujuannya untuk menghitung 100.000 unit usaha dibikin menjadi satu. Makanya harus di upgrade. Tapi kalau cuma unit usahanya cuma 1, cuma 100, nggak usah di upgrade. Itu udah 100 unit usaha gampang lah buat sistem ini untuk dijadikan laporan. Kayak gitu. Siap. Oke. Ini yang teman-teman yang di sini ada yang ngerti akuntansi nggak? Cung dulu dah. Nah, itu yang dari Majalengka itu ya, Apip Haris Mas Arifin Apip dari itu. Majalengka ada? Iya, itu yang bagian akuntansi itu. Mas Apip. Mas Apip kalau ngelihat dari posisi aplikasi ini, menurut Mas, terutama di akuntansi, karena nanti akuntingnya ada sendiri, itu menurut Mas gimana dari Mas Apip? Halo, Kang Apip? Duh, nggak dijawab, Udah di atas kali dia. Ya udah. Oke, saya ini saya mati-matikan dulu. Saya saking kebanyakan yang menjadi sendiri. Bongkar. Oke. Konfirmasi. Ini kalau misalkan mau buka pelamaran. Jadi misalkan kita mau buka Kopi Temanggung, mau menerima para petani, mau merekrut baru, silakan. Nanti prosesnya seperti apa? Ini sudah diatur di sini. Atau BUMDes mau menerima karyawan baru, ini kan secara online, syaratnya apa aja sudah bisa lakukan secara sistem perekrutan secara online. Oke. Nah sekarang gimana cara bikin jurnalnya? Baik, saya akan ke aplikasi. Kita mulai lagi, semuanya ada di POS karena kuncinya di sini. Klik konfigurasi. Oke. Pengaturan. Bentar. Oke. Ini pajak. Kemudian apakah barangnya mau dibuat artinya gini, ada barang yang dijual dengan multi price. Multi price itu harganya ada modelnya banyak. Misalkan untuk untuk orang-orang UMKM yang terdaftar di BUMDes, dia bisa beli dengan harga murah. Oke. Kalau orang langsung beli ke toko, dia bukan orang UMKM, dia harganya lain lagi. Itu bisa menggunakan multi product price. Oke, udah ada nih di sini. Oke. Kemudian butuh nggak? Karena kan kita punya, misalkan BUMDes ada kartu kredit tuh yang reader pembaca. Gimana caranya? Ini dia juga connect ke sistem pembaca mesin bank. Mesin untuk membaca kartu ATM. ATM apa sih? Yang gesek itu yang gesek. ATM. Nah, itu udah langsung otomatis dia bisa jadi sistem ini yang bisa connect ke mesin-mesin ATM, bukan mesin ATM, mesin gesek itu. Etol kayak etol ya? Ya, kayak gitu. Jadi tinggal lewat mana? Apa lewat serial atau lewat apa? Biasanya rata-rata ini disettingnya lewat Bluetooth. Oke. Kemudian cara pembayarannya, rupiahnya mau dibulatin enggak? Misalkan ada 0,20. Ini silakan pembulatannya seperti apa? Cara pembulatan di prosesnya, klik pembulatan kas. Kan biasanya ada tuh rupiah jualnya ada 0, sekian rupiah kayak gitu kan. Nah, itu pembulatan kasnya dibuat tuh kita namanya apa, pembulatannya 0, berapa gitu. Misalkan pembulatannya dari 10 rupiah jadi berapa gitu misalkan. Bisa langsung ini untuk pajaknya di situ ya berarti ya? Iya Bapak, iya. Sepakat. Bisa. Ini untuk pembulatan nih, biar penjualannya ternyata ada nilainya 20 perak, itu mau ditaikin apa mau diturunin, mau jadi 50 apa mau jadi apa gitu loh Pak. Siap. Oke. Ini tinggal misalkan namanya apa, naik ke atas misalkan pembulatan 50 misalkan 50 perak. Kalau ini mau half up berarti ke atas, atau misalkan down, kalau dari 10 down berarti jadi 0 gitu loh Pak ya. Nah, labanya ini kan udah tuh kas kecil, kas besar dan lain sebagainya, ini udah disiapkan untuk Kang Deden. Ini untuk akuntansi. Kang Deden, halo?
Bang Deden. Siap. Ini udah ada semua tuh, kode rekening dan lain sebagainya di kas itu udah ada. Ini untuk pembulatan dalam hal makanya nanti saya nggak begitu banyak menguasai akuntansi, tapi untuk penggunaan alhamdulillah udah mulai banyak ngerti, tapi ini bisa dipakai dimanfaatkan langsung. Ini kan akun labanya untuk apa? Kas besar atau kas kecil. Ini sudah langsung otomatis masuk ke sistem akuntansi untuk pembulatan uang tuh kan dibulatin tuh buat laporan keuangan itu kayak gimana. Yeah. Nah itu perlu orang akuntansi tuh yang ngerti. Makanya saya bilang ada orang akuntansi nggak di sini? Gitu. Oke, saya simpan. Oke. Selesai. Jadi point of sale itu support untuk penanganan pembulatan. Jadi setiap barang yang harganya tertentu bisa dibulatkan. Kayak gitu, Pak. Aku juga. Oke. Halo. Nah, kita balik lagi ke pengaturan. Apalagi sih yang ada diatur di sini. Nah, kemudian kita biasanya ada lagi namanya POS. Apa coba? Oke. Kalau tadi kan toko itu toko punya, kita bisa bikin toko lagi nih. Keliling itu angin gede. Ya. Nama point of sale-nya apa? Jadi ada POS workshop itu punya toko si A. Toko pertanian. Nah, misalkan bikin lagi nama toko pertanian. Oke ya. Restoran bukan ya? Toko pertanian. Bukan, itu alat pertanian. Ya, kalau dia restoran tinggal diklik itu nanti ngatur cara restoran dia tahu. Nanti ada inventory barang si restoran itu, jadi dibantu lagi nih si restoran. Dia beli barang bakunya dan lain sebagainya. Kalau dia sudah ngambil klik barang, jadi unit usahanya itu otomatis nanti dia punya cara ngitung sendiri gitu. Perusahaannya di BUMDes A atau dia berarti berada di bawah BUMDes A. Kategorinya apa? Oke, ini bisa dulu sebentar. Oke, ini ada kategori. Oke, kategori untuk ordernya. Toko pertanian biasanya nanti ada alat-alat pertanian sama pupuk misalkan. Ya, misalkan. Kalau itu nanti nggak usah di sini. Ini cuma ngatur gimana caranya teman-teman. Pertama, pajaknya seperti apa? Kemudian apakah ada alat yang basis koneksi pakai IoT? Misalkan gini, IoT itu kalau di restoran kan ada dia di mejanya itu ada alat nih misalkan untuk pesen barang dan lain sebagainya. Itu bisa mau pakai nggak? Atau pakai alat tuh ada pakai barcode. Kalau berarti pakai barcode, ini kita pakai barcode. Oke. Halo? Mulai pusing di sini. Ya. Ya, lanjut. Oke. Jadi ini pun bisa menggunakan, jadi kita yang ngatur di sini semuanya nih. Model POS-nya kayak gimana? POS itu kayak gini nih, sebentar. Saya balik dulu peringatan. Saya oke dulu. Ini kan ada mesin kasir nih. Mesin kasirnya 1. Kita butuh mesin kasirnya karena ada UMKM-nya, ada unit jualannya ada 5. Berarti kita nyiapinnya adalah 5 kotak ini. Berarti kita buat lagi nih POS-nya. Jadi mesin kasirnya 1, ini buat 1 toko. Kemudian kita masih ada 4 toko lagi, berarti kita harus buat lagi 4 toko. Buat 4 toko. Jadi si toko shop ini misalkan tokonya punya warung yang ada di dusun A. Kemudian nanti kita buat lagi untuk sesi baru lagi untuk toko B, toko C, toko D. Nanti yang ngatur itu semua adalah si manajemen, si manajer. Kata manajer pokoknya aku ngaktifin jam 8 sampai jam 10 malam misalkan. Udah, mesin itu aktif jam 8 sampai jam 10 malam. Si orang POS nggak bakalan bisa matiin. Gitu loh. Jadi yang jagain warung itu nggak bakalan bisa matiin sistem. Yang bisa matiin ini yang pegang kendali ini, yaitu manajernya. Berarti matinya, berarti bisa mati itu kecuali servernya mati lampu gitu ya? Iya, bukan servernya mati lampu, dimatiin sama manajer. Manajer itu bisa nge-close transaksi gitu, Pak. Oh iya. Jadi kan kalau selama ini kan kita ya udah hidup, kita nggak tahu, pokoknya kalau udah tutup baru dimatikan. Kalau ini dimatikannya di komputer dia, di kasir. Nah sekarang yang matiin itu manajernya. Oh iya. Jadi manajer ada kerjaannya, yaitu ngidupin sama matiin mesin kasir. Halo?
Oke, gitu ya. Yuk. Ini udah nggak kerasa nggak udah jam 5 ya. Oh iya betul. Lanjut. Oke, lanjut dulu. Oke, saya balik lagi masih di konfigurasi ya. Kemudian masih di pengaturan POS-nya. Oke, pajaknya sudah, ini sudah ngerti tadi, pembulatan kas sudah tahu. Oke. Kemudian kategorinya apa? Biasanya kita mau bikin kategori barang-barang itu seperti apa? Kalau mau bikin kategori. Jadi barangnya misalkan perkeripikan, bikin keripik. Itu udah misalkan kelompok kerupuk gitu. Misalkan kalau mau dibikin kategori. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jadi misalkan pengen lebih rigid gitu kalau saya bilang. Jadi di sini nyediain mau rigid mau biasa. Jawabannya BUMDes mah yang nggak mau rigid. Kalau mau ada yang lebih rigid, misalkan manajernya pengawasnya pengen lebih tahu lagi. Pokoknya saya pengen tahu itu kelompok apa. Apakah kelompok keripik-keripik, apa kelompok kue basah, apa kelompok kue kering yang laku. Misalkan kayak gitu, silakan dibuat per kategori. Caranya membuatnya ditambahkan di sini. Klik bagian kategori pos, kemudian buatkan. Misalkan buat kelompok kategori kue basah, misalkan ada yang jualan kue basah ABC, itu kue yang termasuk kue basah apa, sehingga dibuat per kategori barang. Oke, jelas ya Pak? Oke, jelas. Lanjut. Jadi semua ada di konfigurasi di sini. Oke, selanjutnya ada lagi laporan. Oke, ini laporan. Tadi ada pertanyaan buat pengawas. Pengawas nanti ngelihatnya dari mana? Cukup ngelihat dari laporan detail penjualan. Contoh, saya akan mau ngelihat laporannya. Dari tanggal berapa Bapak tinggal ngelihat. Ini kan tokonya toko shop. Berarti misalkan toko shop itu ada di dusun A. Bapak bisa ngelihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Udah selesai. Cetak langsung di print out. Iya, langsung bisa di print out ya? Iya, bisa. Bisa di print out ya. Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi pengawas bisa ngelihat nih Pak dari sini semuanya. Yang penting selama mesin kasirnya itu sudah di close. Gitu Pak. Jadi kan kalau hari ini mesin kasirnya belum di close, Bapak belum bisa lihat, tapi Bapak cukup bisa masuk langsung live. Jadi langsung live Pak. Ya, ini Bapak bisa ngelihat mesin kasirnya. Mesin kasir hidup dari tanggal 5 sampai tanggal sekian, dari tanggal 5 Januari misalkan sampai tanggal 15 Januari, Bapak bisa lihat. Tapi kalau mesin kasir yang ini udah jadi. Saya klik OK. Nah, ini laporannya. Oke, detail penjualan produknya apa karena belum ada. Nanti ada pembayaran berapa, totalnya apa. Jadi sudah ada, bahkan pajaknya harus bayar berapa. Jelas Pak ya Pak? Siap. Oke, sip. Oke, mantap. Ini bahkan ada kalau misalkan modelnya Bapak tinggal pilih mau lihat produknya berdasarkan produk atau berdasarkan apa. Nanti bisa ngelihat grafiknya. Itu kalau misalkan jadi grafik penjualan barang apa sih sebenarnya yang sering laku, ini pengawas bisa ngelihat di sini. Oke, baik. Oke. Itu untuk laporan. Jadi laporan pengawas bisa masuk. Kemudian produk ini nambahin produk. Order kita ngelihat order. Ada ordernya. Kita klik order. Apa itu order? Oke. Ini baru POS ya Pak? Bapak Ibu semuanya ini baru POS. Gini teman-teman jangan takut rusak sistem. Coba aja. Saya makanya dari dulu waktu kita zamannya masih bikin website kan gitu. Coba klik pengen tahu hasilnya apa, pengen tahu bentuknya. Ketika nggak tahu baru nanya kan gitu. Oke. Ini order, kemudian ada pelanggan. Order itu jumlah ada berapa kali transaksi terjadi pelanggan. Nah, kalau misalkan kita punya pelanggan UMKM belanja di kita, buatkan dia menjadi anggota sendiri khusus. Pelanggannya siapa? Misalkan dia adalah, kan kalau UMKM berarti adalah dianggapnya sebagai perusahaan misalkan. Perusahaannya UMKM A. Buatkan dulu di sini. Nanti ketika dia belanja otomatis kalau misalkan tadi multiple harga, dia otomatis akan mendapatkan harga yang adalah yang di bawah yang terdaftar sebagai pelanggan. Oke Pak, Ibu? Ya. Kebayang? Kebayang. Ya. Ya, ini masih proses ya. Ini masih jadi jangan sampai dulu nanti di tahap kedua besok kita nggak kaget banget. Ini buat buat apa. Tapi apa yang pertanyaan sederhana gini, apakah BUMDes, apakah aplikasi ini di hari pertama ini
cocok nggak dipakai sama BUMDes. Itu yang paling utama. Cocok. Menurut teman-teman. Cocok ya? Cocok banget ini, cocok banget ini. Untuk mempermudah laporan. Oke, ya, betul. Artinya jadi gini, kalau misalkan kita nggak cocok hari kedua kita belajar lagi juga nggak ada hasilnya. Kemarin makanya betul. saya lebih tertarik sama anak teman-teman Banyumas, kita bisa belum berani menyatakan ini cocok atau enggaknya karena yang tahu itu adalah teman-teman di BUMDes. Cocok. Gitu loh. Cocok. Ya, oke. Makasih. Nah, berarti kita kan tinggal ngelanjutin lagi nih. Oke. Pengetahuan tambahannya UMKM, jalannya jalan Tambatan. Nah, ulah pokoknya start simpen aja. TPN-nya, pajaknya, nomor ini PPN itu nomor pajaknya. Oke, jadi si UMKM punya nomor pajak, jadi ketahuan semuanya. Saya simpan. Jadi pelanggannya ada UMKM. Jadi ketika nanti ada yang jual, ada belanja kayak gini sebentar, saya mau order. Saya buka mesin kasir. Saya buka mesin kasir, pelanggannya siapa? Klik. Karena sudah ada ya UMKM yang udah. Set pelanggannya dia karena dia beli, berarti UMKM A dia belanja apa aja. Dapat potongan harga langsung otomatis dari sini. Belanja ciki 800 biji. Oke. Udah ngitung sendiri otomatis. Jadi ini mesin kasirnya. Ini mesin kasirnya. Buat siapa? Buat UMKM. Nanti tinggal di print out pembayarannya. Modal pembayaran, kenapa di sini pembayarannya ketika validasi belum jalan? Karena belum kita buat jurnalnya. Jurnalnya itu bayarnya lewat cash, kredit, atau apa? Halo Pak. Halo. Jualan tidak semudah yang kita pikir ya Pak. Siap. Kalau perusahaan maksudnya. Kalau jualan sendiri membodo amat. Oke, jadi ada validasi. Tujuan validasi adalah untuk membuktikan bahwa UMKM A itu sebenarnya kalau dia bayar kas, ini kasnya segini kan, mau dijatuh tempo, ditenderin atau enggak, atau seperti apa, metodenya macam-macam. Ada bentuk kas atau model yang lain. Kalau enggak misalkan divalidasi bahwa dia bayar 1.320.000 ternyata kredit. Enggak. Di kredit di mana? Berarti kredit harus masuk lagi di jurnal. Kita belum buat jurnalnya. Bentar, kita buatin jurnalnya. Jurnalnya dibayar kredit. Berapa persen bunganya? Nggak selesai 2 hari, ini mas sebulan kelasnya. Nggak bisa. Jadi bisa jadi si BUMDes itu ngasih jualan barang ke UMKM, nggak perlu bayar langsung ke cash kan gitu Pak. Dia pakai kredit. Nah kreditnya berapa kali? Itu pasti ada bunganya kan. Bagaimana ngatur bunganya? Nah, kita akan ngatur sekarang bunganya. Contoh. Oke, Pak. Kita akan bikin jurnal. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu yang ke teman-teman yang di Banyumas. Teman-teman Banyumas pernah ada yang jual barang misalkan di kredit nggak sama UMKM gitu. Tapi kan kalau jualan kredit nggak mungkin barangnya satu kan. Biasanya misalkan ngejualnya Indomie 50 dus gitu kan, tapi UMKM-nya belum sanggup bayar nih, dia baru bisa sanggup bayar dicicil misalkan 2 dus gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu teman-teman di Banyumas? Kalau saya belum pernah, cuman paling tempo 1 minggu. Nah, temponya itu mau harganya sama atau ada perubahan? Kalau saya harga sama. Oke. Ya, benar emang BUMDes emang nggak nyari untung. Tempat saya belum ada tempat saya. Ya, Kang Deden, kebayang orang kita tuh jual dikasih tempo tapi nggak dikasih tambahan harga, padahal ada bukan, saya tidak anggap bunga ya. Biasanya kalau kita ngasih tempo pasti ada perubahan harga. Betul. Harusnya sehingga itu menjadi tambahan keuntungan dari BUMDes itu, Pak. Nah, kalau kita tempo malah didiskon, Om Jo. Di tempo malah berkurang. Aing dieu. Iya. Maksudnya tahu-tahu ngilang, nggak jadi bayar. Aduh, gue jadi ketawa. Oke, pelanggannya kabur. Ya, kita simulasi ada orang yang belanja di BUMDes, kemudian kita kasih barang nih. Kemudian kita kasih tempo selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu ada nilai tambah nggak? Kalau mau dikasih nilai tambah berarti harus ditambah di jurnal nih, kan gitu. Oke, cara membuat jurnal.
Jurnal penjualan, sebentar. Oh ini enggak, ini penjualan, ini penawaran. Kalau misalkan ini mau nawarin ini, mau jualnya antar perusahaan atau gini, saya mau menawarkan, saya punya produk, misalkan produk mangga ukurannya misalkan 10 hektar, dikelola sama BUMDes. Saya mau tawarkan nih ke Jakarta, ke PTA, PTB. Ini tinggal buat sistem penawarannya di sini. Ini penawaran, mau buat ke siapa pelanggannya, ditawarkan alamat fakturnya, prosesnya sama. Kalau orang yang pernah punya perusahaan atau punya usaha, ini udah tinggal pakai. Oke, itu penawaran. Nah, kita sekarang masih di POS. Masalah tadi adalah jurnal. Bentar. Pelanggan udah. Order karena belum ada sesinya. Ini udah 3 kali saya aktifkan dari jam sekian sampai jam sekian. Terus saya turunkan dulu. Oh ini kata gue, sebentar Pak ya. Santai. Tadi saya belajar dulu Pak. Sama saya juga belajar dulu, tapi setelah belajar beberapa kali, udah ngerti, oh ini kayaknya teman-teman bisa dimanfaatkan untuk BUMDes. Oke, ini buat ngatur kalau mau dijual, yang penanggung jawabnya siapa. Nanti ditambahin akun sebentar. Lajal jurnal. Mana jurnal ya? Kok di sini? Oh. Jurnal. Nah. Mana ya jurnalnya? Sebentar. Penerimaan, order pengiriman. Loh, ini akuntansinya. Nih, nah ini nih. Oke. Nah, ini di sini jurnalnya. Oke. Jadi pada saat kita mau buat POS baru, nama point of sale-nya apa? Saya kembali lagi. Jadi kita mau bikin point of sale, berarti kita harus bikin jurnalnya. Set POS baru. Ini point shop. Kalau shop di sini udah ada. Kalau kita lihat itu sistemnya, kalau mau bikin jurnalnya jurnal pos. Bagaimana kalau misalkan kita mau bikin yang lain? Klik buat. Bentar. Kayaknya servernya jadi lemot begini. Iya. Oke. Klik di sini, perhatikan. Saya klik bagian jurnal. Di sini ada, nanti kita akan membentukkan buat jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya pembelian, penjualnya kas, bank, dan lain-lain. Ini biasanya jurnalnya dipergunakan untuk, sekali lagi, proses di akuntansi. Tadi ada nanya kan, Kang Deden nanya, itu gimana akuntansinya? Kita di sini, ini udah standarnya segini. Nanti saya harus tanya sama orang yang ngerti akuntansi. Di sini ada jurnal penjualannya, ada pembelian, nama jurnalnya apa? Kita yang buat sendiri. Contoh, misalkan kita mau tambah baru. Oke, tambahkan. Saya mau buat jurnal baru. Klik di sini, kemudian nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya misalkan jurnal kas. Kas apa? Penjualan baru. Oke, saya mau bikin jurnal penjualan baru. Jurnal untuk nanti masuk di akuntansi itu jenisnya adalah jurnal penjualan. Oke, perusahaannya A, kemudian kode singkatnya apa? Bikin kode, kemudian pengaturan. Kalau ini mau ada kelompok faktur. Otomatis ini kita buat sendiri. Udah, satu jurnal kita buat. Kolom berikut tidak valid. Ini kode singkat. GB barulah misalkan. Oke. Berarti si POS ini, si kantor pos ini menggunakan jurnal baru sendiri. Padahal jurnal yang lain udah disediain ya, udah ada penjualan POS, udah ada, udah otomatis bisa bikin faktur dan lain sebagainya.
Itu nanti keluar faktur. Nah, untuk ngatur faktur untuk di print out harus disetting dulu, teman-teman. Jangan sampai salah. Di bagian pengaturan nanti itu ada di bagian company, di perusahaan. Kemudian BUMDes-nya ini tolong dilengkapi. Ini akan keluar nanti pada saat di print out. Print out misalkan kayak macam laporan-laporan itu otomatis dia ngambil dari sini. Jadi logonya kayak gimana, tempat alamatnya, dia otomatis nanti keluar sendiri di print out-nya. Atau di mesin cetak. Mesin cetak misalkan di POS itu kan ada alamat. Kayak misalkan BUMDes ini toko apa gitu kan ada alamatnya tuh. Nah, itu ngambil dari sini, dari settingan ini. Jadi teman-teman harus setting dulu di sini yang rapi. Oke? Itu gunting. Jadi ini untuk print out dan sebagainya seperti printnya invoice, tagihan, kemudian billing dan lain sebagainya, itu semua ada di sini. Dan itu nggak perlu lagi pakai apa, kita perlu ya paling printer yang biasa kecil itu aja yang dibutuhin untuk sistem kasir. Oke, saya rasa udah 5:30 Pak. Kita lanjut besok pagi ya. Besok sore. Lanjut. Oh bela. Besok sore aja, besok sore. Besok sore. Jadi gini teman-teman, yang udah 10 ini kan udah punya akun ya Pak? Ya. Udu ini kan sebenarnya aplikasi publik banyak orang pakai. Silakan bisa lihat-lihat di YouTube untuk mengetahui tentang proses Udu. Yang agak rumit memang adalah nginstal ini biar gini. Nginstal kalau secara pribadi saya itu nginstal ini jadi dipakai buat BUMDes, kemudian itu satu server bisa sekian ratus BUMDes. Itu yang agak rumit. Karena ini sistemnya beda. Udah sekarang bisa nih teman-teman ada 10 BUMDes pakai satu server. Nanti saya akan cek kira-kira server ini sanggup berapa. Kalau misalkan sanggup 100 BUMDes ya udah nanti masih ada berarti 90 slot ya. 90 slot lagi BUMDes yang akan dipakai satu server ini. Saya sih kenalnya teknis kayak gitu. Tapi kalau penggunaan atau pemanfaatan ini di YouTube banyak banget Pak. Cuma memang saya nggak tahu yang bahasa Indonesia. Mayoritas bahasa Inggris. Sombong. Ini jadi penasaran, saya baru bikin kopi ini, aduh. Gitu. Jadi Om Jo. Ya, saya. Ini di Zoom meeting kita nih ada anak etik semua atau ada yang teman-teman BUMDes? Teman-teman BUMDes. Itu teman-teman BUMDes. Dari Majalengka tuh, ada dua etik lokal ya. Dari dari Banyumas rata-rata orang-orang desa. Saya gini sih Om Jo, kalau saya ngusul aja sih sebenarnya berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kalau kita teman-teman di arti terutama kan Om Jo dan tim yang di bagian R&D itu kan selalu menemukan hal-hal baru dan menarik gitu. Tetapi kalau saya melihat nih, tapi nggak tahu nanti coba di ini ya. Ya. Coba nanti di counter atau apa istilahnya. Ya. Setiap produk kita kan rata-rata kita itu selalu memberikan berupa TOT. Tidak berupa produk jadi. Gitu ya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya ini tuh sangat bagus dan sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman BUMDes dan juga UMKM di Indonesia. Nah, tadi saya sempat japri sama si Om Eri, katanya suruh ngontak Bang Mihram. Nah, mumpung juga ada Om Jo dan Bang Mihram di sini, saya sih ngusulinnya gimana kalau ini menjadi produk otentiknya yang digarap oleh teman-teman relawan TIK, lalu didistribusikan ke BUMDes dan ke UMKM-nya itu berupa semacam template yang sudah jadi. Oke. Misalnya gini Om Jo, kalau pos itu misalnya BUMDes, pos itu jualan apa sih? Misalnya paling gampang rempah-rempah gitu ya sudah. Ya. Semuanya dimasukkan list produk rempah-rempah di situ, semua dimasukkan produk jurnal lain sebagainya. Jadi nanti yang di sisi pengguna itu untuk pos itu ya sudah kasir aja yang mempelajari itu gitu. Yang POS-nya. POS-nya misalnya seperti itu. Baik. Nah, ini layanan-layanan ini yang menjadikan layanan karena misalnya kita juga secara desain juga free gitu. Nah, tetapi mungkin nanti misalnya butuh ada layanan upgrade. Nah, di sana
by moduling itu yang menjadi ada semacam pricing-nya lah. Oke. Itu. Jadi misalnya, oh ini kalau nambah modul ini di luar paket free istilahnya gitu ya. Iya. Di luar paket free, maka ini ada tambahan modulnya. Nanti kita instalkan dari remote. Teman-teman kasir di sana tinggal memanfaatkan atau mencentang lah istilahnya ya. Kalau saya lihat tadi di tampilan kita di dashboard kan hanya tinggal centang, install, pasang dan bongkar aja gitu. Nah, bagi kita mungkin yang secara kemampuan hari-hari online-an gitu kan kayaknya ya gampang lah, tinggal drag and drop lain sebagainya, tapi nanti ketika turunnya ke lapangan akan berat. Itu. Nah, saya sih berkacanya gini Om Jo, di Temanggung ada salah satu perusahaan yang dia menyediakan website sekolah gratis. Itu cukup, dia hanya persis seperti ini barusan template-nya. Template websitenya persis mirip lah. Pendekatannya mirip, tinggal tarik di atur sendiri selanjutnya. Select all, ganti nama lain sebagainya gitu udah. Tapi semuanya ngesub sama seperti di sini. Misalnya kayak saya kan ngesubnya .desa.ltd gitu. Nah, kalau di sana mereka pakainya smp.apa.mysch.id. Nah, begitu sekolah itu mau upgrade layanannya, maka pihak penyelenggara itu memberikan layanan berapa coba Om Jo per bulannya? Cuman 5.000. Tetapi sekarang omset yang bisa dia dapatkan dengan model layanan seperti itu sekitar 2-3 miliar. Gitu. Jadi saya ngelihatnya ini malah sebenarnya potensi dan peluang yang bisa digarap oleh teman-teman di pengurus relawan TIK Pusat, yang di sini ada Bang Mihram, juga ada Om Jo. Gitu aja sih. Ini sekedar pandangan. Pandangan dan masukan gitu ya. Karena kalau kita ini nanti setiap harinya TOT model gini, nanti kayak saya, kayak Wak Abur itu udah nanti malam dibuat tidur lupa Om Jo. Baik, siap. Gitu. Jadi besoknya lagi semalam tuh ngapain ya sama Wak Abur kan? Wak Abur kali kalau kurang ngopi gitu jadi lupa lagi kan, repot gitu. Tapi ketika secara form formula apa namanya ya istilahnya, modul-modul paket aplikasi itu sudah ada. Jadi Om Jo tinggal kasarnya tinggal di ekstrak, jadi gitu. Teman-teman tugasnya cuma tinggal sekedar ngedit. Kalau di sana misalnya nggak ada jahe ya sudah, cara delete jahe gimana, atau cara nge-rename jahe jadi kencur gimana gitu doang gitu. Siap. Jadi tidak dari awal. Itu aja sih Om Jo. Nuhun. Sama-sama, makasih. Jadi teman-teman, Udu ini karena ini kan sebenarnya aplikasinya masih bisa di-customize. Kami harus cari dulu nih data dari teman-teman orang-orang BUMDes dari Banyumas kemarin pelatihan. Kita ingin dapat masukan dulu. Intinya sih kalau ketika sudah seperti ada masukan dari Melung, saya adanya wisata ya. Biasanya di wisata itu ada A, B, C, D. Jadi nanti kita buatnya paketnya sudah siap pakai, Mas. Pengennya. Jadi tinggal pakai nih. Bapak ternyata ada banyaknya lebih ke desa wisata, kemudian ada toko, ada ini. Kita tahu jumlah unit usahanya. Oh iya, berarti kita pasangin ini, Bapak tinggal nambahin ruangan, atau tinggal ngedit. Artinya nggak perlu ngejelimet kayak sekarang. Itu memang yang kita inginkan. Tapi kita belum tahu nih Pak di BUMDes itu, karena BUMDes kan macam-macam. Ada yang ngurusin pertanian, kita kan nggak bisa toh. Udah kita bikin cuma warung, enggak. Kita pengennya ini bisa BUMDes, misalkan BUMDes di Sumatera Barat itu misalkan dia arahnya misalkan jualnya adalah bukan toko kelontong, tapi misalkan dia yang dijual rental mobil. Berarti saya harus tahu nih rental kayak gimana. Jadi kita oh ya udah, kalau Bapak ada rental, ada ini, tapi kami siapkan nih yang tokonya. Ini pakai yang ini gitu. Jadi mereka tinggal pakai aja sebenarnya. Emang itu yang kita maui. Jadi setuju. Sistemnya satu, jadi teman-teman dari BUMDes juga nggak repot, nggak perlu lagi belajar akuntansi. Nah, kenapa dari sini kita butuh orang akunting? Kita suruh pengen ngecek nih akuntansinya bener nggak modelnya kayak begini. Karena kan pasti laporan akuntansi semua sama, mau dia usaha mobil, mau usaha apa, pasti laporan akuntansinya sama. Neracanya jurnal penjualan, pembelian, cuma itu aja yang keluar gitu loh. Seperti itu Kang Deden.
Kita harapnya memang kayak gitu. Jadi memang kayak kopi nih, kopi itu butuhnya A, B, C, D. Nah, kita perlu masukkan kayak gitu. Dari pengobatan itu lagi cuma jualan, misalkan pengusahanya rata-rata jualan bayam apa goreng misalkan. Nah, bayam goreng. Nah, kita nanti dapat nama-nama itu ke kita sehingga otomatis tinggal pakai gitu. Kalau nggak perlu tinggal di delete. Kalau di rename cukup di rename sehingga bisa dipakai banyak tempat, terutama misalkan di Banyumas. Dari jumlah total saat ini kita coba 5 desa, bisa jadi nanti 10 desa atau 30 desa yang mau coba ini, tapi udah tinggal pakai. Seperti itu sih Mas yang kita pengennya. Iya, itu kan di Melung juga kan ada yang kolam renang itu, berarti kan iya, bisa itu kan gitu ya. Iya kan wisata. Nah, di wisata itu kayak gimana kan kita belum tahu, Wak. Gitu loh. Benar. Jadi dengan cara ini hari kedua nanti kita dapat masukan sehingga nanti udah 2 hari beri kami waktu kira-kira sebulan 2 bulan. Nah, kita rapiin. Coba sekarang nggak sebulan 2 bulan sih, seminggu 2 minggu kita rapiin. Coba Melung cocok nggak nih modelnya kayak gini. Nanti tinggal nginput uangan kayak gitu loh. Pengobatan cocok nggak nih modelnya kayak gini. Kemudian Majalengka kayak gini. Jadi nggak usah masuk ke sini. Kita tuh lagi mengambil dulu nih, mengambil jualan unit usahanya apa, karena kan kompleks sehingga kita kasih dulu yang kompleks gitu Kang Deden. Pengennya sih pengen gampang. Kalau BUMDes bersama Argapura itu ininya usahanya kan ada 4 itu ya. Ada grosir, kemudian pertanian, kemudian pariwisata, kemudian model pengadaan lah seperti itu. Oke, siap. Kayak gitu kan berarti kan kita harus bikin model-model POS-nya beda tuh, Pak. Gitu loh. Oke. Kalau yang dari Banyumas, mayoritas itu udah punya warung-warung kecil belum? Saya nanya yang Banyumas. Dari 5 ini. Ada semuanya 1. Oh, ada 1. Yang lain belum? Nggak tahu yang lain. Ada tapi belum dimasukin. Mohon izin Om. Mohon izin sampai nanggapi yang tadi sampaikan Pak Deden. Jadi kalau kita kan di BUMDes itu kan memang kompleks ya masing-masing BUMDes. Dan lebih ke kalau BUMDes itu kan memang kita punya kewajiban untuk pertanggungjawaban ya. Selain ke masyarakat juga ke pemerintah gitu kan. Nah ini makanya kenapa saya pikir justru malah desa yang mesti lebih bisa memahami pelaporan ini yang mungkin nanti relawan TIK bisa masuk ke desa-desa gitu yang bisa langsung ininya gitu. Jadi kalau tadi modelnya jadi gitu ya malah akan lebih baik. Ini lagi. Satu lagi Om, kalau bisa pelatihannya malam apa ya? Oke, baik. Makasih. Jadi nanti kita masukin ke Bang Miram. Jadi ada 2 tipe Bang Miram. Jadi tipe yang siap pakai dan satu lagi tipe yang seperti ini. Nah, yang siap pakai yang jelas itu yang buat teman-teman yang tinggal pakai lah gitu kan. Udah tahu modelnya. Yang satu lagi tipenya dia harus beradaptasi dulu dengan kebijakan karena memang kita nggak berani juga pakai. Ini saat ini POS kita nggak berani. BUMDes Indonesia apa nggak bisa. Ini kan masih kita kenalin dulu nih. Dari Banyumas kemarin ngerasa enak nih. Udah kita buatin. Nah, kita coba nih tawarin tempat yang lain. Teman-teman ngerasa cocok, oke kita buat dua klaster kayak gitu, Mbak. Jadi 1 klaster yang akan mengikuti sesuai kebijakan karena kan kebijakannya macam-macam tiap desa. Iya, betul. Nah, itu. 1, yang kedua ngikuti yang udah jadi. Jadi ya udah pokoknya kalau kami nggak terlalu begitu repot tentang ABC, yang penting kita tahu keuangannya, jalannya kayak gimana. Itu ada 2 model, pasti akan ada 2 model itu. Nah, kita akan coba 2 model tersebut. Seperti itu mungkin Kang Deden ya. Karena susah kalau bagian udah urusannya ke kebijakan desa, kita garuk-garuk. Kalau padahal di beberapa BUMDes misalkan di Cirebon atau di mana dia udah nggak terbentur sama regulasi, dia bilang ya udah saya butuh cuma buat jualan. Nah, baru kita masukin ini ada tokonya apa aja. Nah, baru kita siapin yang 2 versi. Jadi itu sih sebenarnya kalau untuk pelatihan kita bisa malam. Nanti gampang lah kita atur. Itu Kang Deden. Makasih masukannya keren banget. Dan terima kasih juga dari Banyumas sehingga nanti teman-teman bukan hanya RTIK sih, kita ini kan kolaborasi banyak nih. Saya saat ini juga minjem server orang di provinsi. Jadi semua yang ada di sini kan pada 1 tahun ini pasti gratis. Jangan kita tahun selanjutnya kan kita nggak tahu. Nah,
Kita berharap ini bisa dicontoh dulu lah buat kita dulu. Kita dulu yang 10 atau 20 desa ini bisa jalan aja, kemudian bisa sampaikan ke BUMDes bersama. Misalkan ada BUMDes bersama, oh ya mau dibikin kebijakan baru, silahkan ke BUMDes bersama. Yang penting mereka bisa pakai ini lebih mudah. Gitu sih. Sampai ke laporan keuangan. Itu yang kita harapin. Makasih teman-teman. Teman-teman makasih. Silakan dioprek dulu ya. Dioprek aja dulu semua isinya. Klik-klik nggak ada masalah. Nanti kita akan nyiapin 2 model yang tinggal pakai. Tapi tinggal pakainya satu mengikuti secara aturan regulasinya di desa karena kita masih nebak-nebak. Yang satu yang sudah siap pakai tanpa terbentur dengan regulasi. Kayak gitu-gitu, Pak. Om Jo. Jadi ya saya. Nah, itu nanti Mbak E ajarin saya itu apa? Itu pasang aplikasi di HP ya. Oke, jadi untuk yang Android nanti kita akan kasih tahu caranya. Bahkan nanti ada 2 modelnya. Takutnya ada yang mau offline, Kang Deden. Dia misalkan di daerah nih, nggak susah jaringan. Kan masuk lewat online ini susah. Nah kita juga udah rancang 2. Jadi ada aplikasi yang tinggal pasang di desktop mereka gitu loh. Nah, di jaringan WAN. Nah, itu yang kita siapin. Jadi yang online nih teman-teman yang udah rada-rada kota-kotaan nih, yang udah punya internet, mereka bisa. Terus BUMDes yang di pojok-pojokan sana yang desa-desa sana yang susah dapat internet gimana? Ya kita siapin yang buat offline. Kayak gitu, Kang. Tapi materinya tetap satu. Ini yang kita usahakan dorong ke Bang Miram untuk disiapkan. Ini materinya cuma 1 aja. Itu aja sih, Kang. Nuhun semuanya teman-teman karena sudah mau maghrib. Sekali lagi saya mohon maaf, besok kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan besok sore kita malam lah ya. Nanti malam nggak apa-apa. Ya kita kesempatan ya. Malam aja lah biar tenang. Iya betul. Follow sampai jam 12 gitu. Ya, mau sampai apalagi nanti kalau puasa mau dari habis taraweh sampai subuh juga nggak masalah. Ya. Kalau kita berharap memang di bulan puasa yang teman-teman BUMDes ini belajar selama 15 hari tentang ini sehingga teman-teman sudah di bulan Syawal Lebaran itu kita sudah uji coba. Saya memang berharap yang 5 di Banyumas bisa jalan, kemudian uji coba yang di mana di Cirebon sama yang kalau UMKM contohnya di Temanggung itu udah kelihatan. Jadi oh ini ternyata memang cocok. Sebenarnya kalimat itu cuma bicaranya cocok karena ini bentuknya open source, Pak. Jadi ini tuh bukan punya perusahaan, bukan punya corporate, ini punya open source. Jadi yang menyatakan ini cocok atau tidak, baru nanti kita minta mendorong kepada yang support kita ini adalah dari provinsi, kemudian dan lain sebagainya untuk mendorong bahwa udah BUMDes pakai ini aja dan materi belajarnya banyak kok bareng-bareng sama teman-teman BUMDes yang ada di Banyumas, di Majalengka, di Cirebon. Jadi contohnya banyak gitu, Poliwali Mandar, di Jayapura, jadi lebih enak gitu. Itu aja sih, jadi dan nggak ada beban untuk bayar, itu sih intinya. nggak banyak ngeluarin biaya, cuma buat aplikasi. Gitu. Itu aja sih. Oke teman-teman, saya rasa cukup hari ini. Mudah-mudahan tadi sudah direkod oleh yang punya Zoom. Besok kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan diklik aja. Untuk latihan nggak ada yang ngelarang. Ini buat apa? Silakan dicoba-coba aja, pasang, matiin dan sebagainya. Itu insya Allah hidup selama 1 tahun. Nggak ada masalah apa-apa. Dan database-nya pun karena ini pakai Postgres, jadi saya ngerasa paling aman lah, aman semua. Itunya Python, ininya Postgres, dan bandwidth-nya pun di unlimited. Saya minta di unlimited, storage-nya satu BUMDes itu disediakan 50 giga. Jadi silahkan pakai dulu untuk latihan. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf. Ini pertama, tapi mudah-mudahan akan terus berlanjut. Ada pelatihan training secara khusus untuk jangan sampai timnya cuma seorang. Jadi yang 20 orang ini nanti harus jadi tutor buat teman-teman BUMDes yang lain. Jadi di sini ada 10 nih. 10 ini harus nanti wajib jadi tutor buat BUMDes yang lain ketika BUMDes lain mau pakai ini gitu. Jadi bukan lagi teman-teman, bukan Bang Miram, bukan Kang Deden. Siap, kebetulan BUMDes di Majalengka itu semuanya dari akuntansi.
Wah, pas tuh. Bisa termasuk Pak Pur. Iya. You are connected komputer audio. Udah, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Saya mau capture dulu, gimana cara capture ya? Ntar aku mau hidupin dulu videonya. Ya, videonya gimana sih capture? Halo. Capture-nya gimana? Ini mau matiin, bukan recording. Tuh, aku bisa ngelihat Bu Santi tuh. Ya, print. Saya juga bisa lihat. Abur. Woi, Ali Bagor. Woi. Ali Bagor mah udah siap, dia mah udah ready dia. Ya. Melong. Udah pesen server dia mah. Oh, udah geblek. Oke, terima kasih semua. Dadah. Kita. Katanya mau di-capture. Ini udah saya capture. Saya pencet apa saya nggak tahu. 1, 2, 3. Oke, makasih. Assalamualaikum. Yuk, silakan. Foto. Itu masih hormat ini ulang. Foto bersama dong. Berarti udah foto bersama dong. Dulu. Saya matiin dulu if doing record. Yes. Tanggung lagi. Nah, sekarang kita keluar.